Detik-detik kelam di panggung DA7 ketika mimpi terhenti paksa. Suasana studio Indosiar malam itu mendadak berubah menjadi palung kesedihan yang tak berdasar. Lampu sorot yang biasanya menari dengan riang seolah meredup, menyisakan keremangan yang menyesakkan dada saat nama April Cirebon dipanggil bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai kontestan yang harus tersenggol. Bayangkan keheningan yang pecah oleh isak tangis tertahan, sebuah momen di mana waktu seakan berhenti berputar bagi jutaan pasang mata di seluruh penjuru negeri. April berdiri mematung, sebuah gaun indah yang ia kenakan seolah menjadi saksi bisu dari runtuhnya sebuah harapan besar yang telah ia pupuk sejak dari kampung halamannya di Cirebon. Tidak ada yang menyangka bahwa vokal sekuat itu, penghayatan sedalam itu harus terhenti di tengah jalan karena mekanisme voting dan penilaian yang kejam. Penonton di studio terperangah, para juri tampak menunjukkan raut wajah yang sulit diartikan. Sementara di rumah, masyarakat Indonesia merasakan getaran kekecewaan yang hebat. Ini bukan sekedar gugurnya seorang peserta, ini adalah drama kemanusiaan tentang seorang gadis yang membawa sejuta harapan keluarga, namun harus menerima kenyataan pahit bahwa langkahnya dihentikan oleh sebuah keputusan administratif yang dianggap banyak orang sebagai ketidakadilan nyata. Ledakan amarah netizen, badai digital yang tak terbendung. Sesaat setelah pengumuman itu berkumandang, jagat media sosial meledak seperti gunung berapi yang selama ini menyimpan lahar panas. Tagar dukungan untuk April dan kecaman terhadap keputusan penyelenggara memenuhi setiap sudut platform, mulai dari TikTok, Instagram, hingga X, Twitter. Ribuan komentar pedas menghujam akun resmi ajang tersebut. Tuduhan settingan, manipulasi rating, hingga ketidakadilan juri menjadi narasi utama yang terus digoreng oleh netizen yang meradang. Masyarakat merasa bahwa kualitas vokal April jauh melampaui peserta lain yang bertahan, sehingga tersenggolnya ia dianggap sebagai penghinaan terhadap selera musik dangdut yang murni. Video-video reaksi penonton yang menangis, melempar remote televisi, hingga seruan untuk memboikot acara tersebut menjadi viral dalam hitungan menit. Fenomena ini membuktikan bahwa April bukan sekadar kontestan, melainkan sudah menjadi simbol emosional bagi para penggemarnya yang merasa dikhianati oleh sistem kompetisi yang dianggap lebih mengedepankan drama daripada talenta sejati. Sang Raja Dangdut memecah keheningan, fatwa musikal Rhoma Irama. Di tengah kegaduhan yang kian liar dan tak terkendali, publik menantikan satu suara yang mampu mendinginkan suasana, suara yang dianggap sebagai kebenaran mutlak di dunia dangdut, Rhoma Irama. Sang Raja Dangdut yang biasanya sangat selektif dalam berkomentar, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi diam melihat polemik yang menyeret nama besar industri musik ini. Kehadiran suara Bang Haji bukan sekedar komentar tambahan, melainkan sebuah fatwa musikal yang memiliki bobot moral luar biasa. Ketika beliau mulai bicara, atmosfer perdebatan seolah langsung merunduk penuh hormat. Rhoma Irama tidak datang dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kebijaksanaan seorang guru besar yang melihat jauh ke dasar masalah. Beliau mengamati penampilan April dengan ketajaman insting seorang legenda yang sudah menciptakan ribuan karya. Pernyataannya bukan hanya sekedar pembelaan terhadap April, tapi juga sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana sebuah talenta besar harus diperlakukan dalam sebuah industri yang seringkali hanya melihat angka-angka rating tanpa memperdulikan integritas seni. Bedah vokal April di mata sang maestro, lebih dari sekedar teknik. Dalam pernyataannya yang mendalam, Rhoma Irama membedah apa yang sebenarnya ia lihat dari diri April Cirebon. Beliau menyebut bahwa April memiliki rasa yang jarang dimiliki oleh penyanyi pendatang baru di era digital ini. Bagi Bang Haji, bernyanyi dangdut bukan hanya soal mencapai nada tinggi atau melakukan cengkok yang rumit, tapi tentang bagaimana sebuah lagu bisa sampai ke relung hati pendengar. Beliau mengakui bahwa April memiliki karakteristik vokal yang kuat, sebuah identitas yang membuatnya langsung dikenali, meskipun tanpa melihat wajahnya. Namun, Rhoma juga menyinggung betapa kejamnya panggung kompetisi yang seringkali memberikan tekanan mental luar biasa yang mungkin saja sedikit mengganggu stabilitas performa April di malam krusial tersebut. Namun, di mata sang raja, kesalahan kecil akibat tekanan tidak seharusnya menghapus talenta sebesar April. Penilaian Rhoma ini seolah memberikan validasi bagi para penggemar yang merasa bahwa April memang seorang bintang yang sesungguhnya, terlepas dari hasil voting yang menjatuhkannya. Kontroversi penjurian antara kualitas dan popularitas. Poin yang paling ditunggu-tunggu dari pernyataan Rhoma Irama adalah pandangannya mengenai sistem pencurian dan voting yang memicu kontroversi. Dengan gaya bicara yang tenang namun berwibawa, Bang Haji menyentuh realita pahit dalam ajang pencarian bakat modern, benturan antara kualitas seni murni dan kebutuhan komersial industri televisi. Beliau menyadari bahwa dalam sistem kompetisi yang melibatkan voting publik, popularitas seringkali mengalahkan kualitas teknis.
Roma tidak menyalahkan juri secara langsung, namun ia mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang penilai adalah menjaga marwah musik itu sendiri. Tersenggolnya April menjadi cermin bagi industri dangdut saat ini. Apakah kita sedang mencari penyanyi terbaik atau hanya sekadar mencari sosok yang paling banyak mendatangkan klik dan keuntungan? Pernyataan ini menjadi sindiran halus namun tajam bagi siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan, mengingatkan bahwa sejarah musik akan mencatat talenta sejati, bukan sekadar pemenang yang dipilih berdasarkan algoritma popularitas sesaat. Misteri di balik layar, apa yang tidak terlihat oleh penonton? Rhoma Irama juga mengajak publik untuk melihat sisi lain yang tidak tertangkap oleh kamera televisi. Di balik gemerlap lampu panggung, ada pergulatan batin, kelelahan fisik, dan tekanan psikologis yang harus ditanggung oleh peserta muda seperti April. Bang Haji mengungkapkan bahwa seringkali hasil di panggung hanyalah puncak gunung es dari proses panjang yang melelahkan di belakang layar. Beliau mengisyaratkan bahwa dalam sebuah kompetisi sebesar DA7, ada faktor-faktor non-teknis yang seringkali tidak disadari oleh penonton, namun sangat menentukan nasib seorang kontestan. Dengan membuka tabir ini, Rhoma ingin masyarakat tidak hanya terjebak pada kemarahan, tapi juga memahami bahwa April telah berjuang melampaui batas kemampuannya. Penjelasan ini memberikan ruang bagi publik untuk merasa empati, bukan hanya kepada April, tapi kepada seluruh pejuang seni yang harus bertarung di bawah sistem yang sangat menuntut dan terkadang tidak berpihak pada mereka yang hanya bermodalkan bakat tanpa strategi politik panggung yang kuat. Nasib April pasca DA7, kehancuran atau kelahiran kembali? Pertanyaan besar yang menggantung di benak semua orang adalah, bagaimana nasib April setelah pintu panggung DA7 tertutup baginya? Rhoma Irama memberikan sebuah perspektif yang sangat mencerahkan sekaligus memberikan harapan baru. Bagi beliau, tersenggolnya seorang bintang di ajang pencarian bakat bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses penyaringan oleh takdir. Beliau mengingatkan sejarah panjang industri musik di mana banyak penyanyi besar justru lahir dari mereka yang gagal di babak-babak awal sebuah kompetisi. Rhoma melihat bahwa keluar dari lingkungan kompetisi yang sempit justru bisa menjadi kesempatan bagi April untuk mengeksplorasi jati dirinya sebagai penyanyi profesional tanpa harus dikekang oleh aturan-aturan kompetisi. Ini adalah momen transisi yang krusial. Apakah April akan tenggelam dalam kesedihan, atau ia akan menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk meledak di industri musik yang sebenarnya? Bang Haji seolah meyakinkan kita semua bahwa perjalanan April baru saja dimulai di panggung yang jauh lebih luas dari sekadar studio televisi. Pesan sang legenda untuk pendukung April, ubah marah menjadi karya. Kepada jutaan penggemar April yang masih meradang di media sosial, Rhoma Irama memberikan pesan yang sangat menyentuh. Beliau meminta agar energi kemarahan dan kekecewaan tersebut dialihkan menjadi dukungan positif bagi karir April ke depan. Bang Haji menekankan bahwa dukungan terbaik bagi seorang penyanyi bukan dengan menjatuhkan pihak lain, melainkan dengan terus mengapresiasi karya-karyanya nanti. Beliau mengajak masyarakat untuk tidak berhenti mencintai April hanya karena ia tidak lagi tampil di layar kaca setiap malam. Dukungan moral yang konsisten dari masyarakat inilah yang nantinya akan menjadi modal utama bagi April untuk bangkit. Pernyataan ini berhasil meredam tensi tinggi di kalangan netizen, mengubah narasi balas dendam menjadi narasi kesetiaan. Rhoma mengingatkan bahwa loyalitas penggemar adalah nyawa bagi seorang seniman, dan April membutuhkan nyawa itu lebih dari sebelumnya, saat ia mencoba menata kembali kepingan-kepingan mimpinya yang sempat berserakan. Visi masa depan dangdut, belajar dari kasus April. Rhoma Irama menggunakan momentum tersenggolnya April sebagai bahan evaluasi besar bagi masa depan musik dangdut di Indonesia. Beliau berharap bahwa ke depannya, ajang-ajang pencarian bakat bisa lebih menyeimbangkan antara aspek hiburan dan aspek edukasi seni. Kasus April harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara, agar tidak semata-mata mengejar rating dengan mengorbankan talenta-talenta emas yang seharusnya dijaga. Bang Haji memiliki visi bahwa dangdut harus tetap menjadi musik yang bermartabat, di mana kualitas vokal dan kejujuran dalam berkarya tetap menjadi panglima tertinggi. Beliau ingin agar industri ini melahirkan penyanyi-penyanyi yang memiliki karakter kuat, seperti April, yang mampu menyentuh jiwa pendengarnya. Dengan nada bicara yang penuh harap, Rhoma seolah menitipkan masa depan dangdut kepada generasi muda seperti April, asalkan mereka mau terus belajar dan tidak patah arang meski dihadang oleh badai ketidakadilan dalam perjalanan karir mereka. Penutup yang menggetarkan, panggung sejati menanti April. Sebagai penutup dari pernyataan panjangnya, Rhoma Irama memberikan sebuah kalimat yang akan terus terngiang di benak April dan para pendukungnya. Panggung TV memiliki durasi, tapi panggung di hati rakyat tidak memiliki batas waktu. Kalimat ini menjadi penanda bahwa kekalahan di DA7 hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam buku sejarah karir April yang masih sangat panjang.
Roma seolah meramalkan bahwa dengan bakat dan keteguhan hati, April akan segera kembali, bukan lagi sebagai kontesan yang dinilai, tapi sebagai bintang yang bersinar dengan cahayanya sendiri. Suasana yang tadinya penuh dengan aura negatif dan keputusasaan seketika berubah menjadi penuh optimisme. Kita semua kini menunggu, babak baru apa yang akan ditulis oleh April Cirebon setelah ia mendapatkan restu dan pujian dari sang Raja Dangdut sendiri. Satu hal yang pasti, dunia dangdut tidak akan pernah melupakan nama April, dan sejarah mungkin akan membuktikan bahwa malam ia tersenggol adalah malam di mana ia sebenarnya dilahirkan kembali sebagai legenda masa depan.